dengan membantu bencana alam, panti asuhan anak yatim, dan yang lainnya. Jadi anak-anak nanti dibiasakan untuk merasakan kesedihan dari orang-orang yang tertimpa musibah dan mau untuk membantu. Itu yang paling penting. Yang keempat, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler antara lain pramuka dan silat. Kebetulan pramuka dan silat yang sudah kita lakukan, insya Allah tahun depan ada juga drum band, ya sudah dijanjikan untuk dicarikan latih drum band. Kemudian kunjungan wisata ke objek-objek tertentu. Alhamdulillah tahun ini kita sudah tuntas melaksanakan wisata ke objek 3 objek, yang ke Yogyakarta kelas 5-6, kemudian kelas 3 ke Blitar Park untuk anak-anak kelas 1-2, dan mereka alhamdulillah bisa merasakan naik kereta api. Tidak semua anak pernah merasakan naik kereta api. Saya waktu kecil dulu ya sampai sudah dewasa baru pernah naik kereta api. Berikutnya Pak Iksan. Nah, peduli terhadap lingkungan artinya menumbuh kembangkan sikap dan tindakan yang berupaya untuk mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan juga berupaya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan alam yang sudah terjadi. Karakter peduli lingkungan dapat mencerminkan kepedulian dan kepekaan siswa terhadap lingkungannya. Yang kita kerjakan adalah melaksanakan pembiasaan mengambil sampah setiap kali ada sampah yang terjejer di halaman. Kemudian melaksanakan Jumat bersih, melaksanakan piket kelas. Piket kelas itu yang utama adalah anak-anak dibuat kelompok untuk membersihkan kelasnya setiap mendapatkan giliran piket. Kemudian yang keempat, melakukan pembenahan dan perawatan taman di lingkungan sekolah terutama oleh petugas kebersihan. Dan yang kelima, melaksanakan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Misalnya pembelajaran sekali-sekali diajak ke pasar untuk wirausaha, ya. Sekali-sekali diajak ke puskesmas. Alhamdulillah sekolah kita ini dekat dengan pasar dan dekat dengan puskesmas. Bisa jadi anak-anak bisa kita ajak ke lingkungan sekitar kita yang untuk mengajari mereka memanfaatkan yang ada di sekitar kita. Kemudian misi SD Marga Basuki 1 Malang ada berapa itu? Ada 10 lebih. Yang pertama adalah menciptakan suasana kebersamaan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Ini untuk yang Islami, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran dan wawasan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, serta meningkatkan kinerja guru dan seluruh staf sekolah. Ini yang mana ini kira-kira? Untuk melaksanakan visi yang mana? Yang cerdas. Ada lagi? Yang cinta tanah air bisa masuk ini? Iya. Cinta tanah air bisa, ya. Yang cerdas dan cinta tanah air masuk ke misi yang kedua. Yang ketiga, menanamkan kebiasaan berpikir serta berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri. Masuk yang mana? Yang cerdas. Ya. Bagus. Kemudian lanjutnya masuk yang visi yang mana? Cerdas apa lagi? Bisakah? Apa ini? Terhadap lingkungan tadi? Sosial. Enggak ada. Apa tadi? Peduli terhadap lingkungan bisa kan? Bisa, ya? Ya, bisa. Keindahan itu kan? Keindahan dan harmoni. Kelima, meningkatkan potensi fisik dengan menanamkan sportivitas serta kesadaran hidup bersih dan sehat. Peduli lingkungan.
pangan. Keenam, menghasilkan kualitas lulusan yang berkarakter profil pelajar Pancasila, cinta tanah air. Apalagi cerdas bisa masuk nggak? Bisa. Kemudian lanjut, meningkatkan keterampilan dan apresiasi siswa di bidang iptek, sosial budaya dan seni melalui konstruktivisme learning. Apa itu? Apa kan konstruktivisme learning? Ini teori pendidikan. Teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika. Ya, ini terutama untuk bidang numerasi. Numerasi itu sangat membutuhkan logika. Dan biasanya anak-anak kalau tidak kita dorong kita munculkan. Nah, ini konstruktivisme learning itu untuk meningkatkan kemampuan logikanya. Nalar. Dan konseptual belajar. Meningkatkan perkembangan logika dan konsepnya. Karena tidak semua anak bisa berpikir dengan konsep atau dengan logika. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan profesionalisme kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan dengan jalan mengikuti workshop, mengikuti webinar yang tidak berbayar pun sekarang sudah banyak. Jadi kalau zaman dulu kita harus bayar kalau ingin ikut webinar apa ini namanya workshop itu harus bayar. Sekarang mengikutinya secara gratis, asalkan didengarkan sungguh-sungguh, jangan sambil tiduran. Nanti kalau sudah selesai dimatikan. Itu nggak baik, nggak akan meningkat gurunya, profesionalismenya nggak akan meningkat. Yang kesembilan, meningkatkan fungsi lingkungan sekolah sebagai sarana edukasi bagi warga sekolah. Meningkatkan fungsi lingkungan, terutama lingkungan kita apa coba yang untuk meningkatkan edukasi sekolah pada sekolah? Banyak ya. Lingkungan kita tadi itu ya, puskesmas, terus apa namanya rumah sakit, ada masjid ini gudangnya ilmu ini. Ya, apalagi kantor polisi ya, kalau mau ngurus PBB bagaimana, nah itu sangat. Kantor pajak kita dekat semua. Kantor pajak dekat, puskesmas dekat, rumah sakit besar pun dekat. Oh ya, bank. Iya, bang, pasar yang kecil ada, tapi kalau pasar besar masih agak jauh. Tapi sudah cukup ini pasar kecil ini. Kalau anak-anak mau belanja tempe, tahu, kue ada. Kemudian yang nomor 10, melaksanakan program kebersihan sekolah dan membudayakan warga sekolah untuk peduli terhadap lingkungan. Ini visi yang mana ini yang kita lakukan? Peduli lingkungan. Yang nomor 11 juga peduli lingkungan. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta memperbaiki ekosistem. Tidak hanya mencegah tapi juga memperbaiki yang sudah terjadi. Nah, reduce apa? Kemudian pembelajaran berpusat kepada siswa. Jadi yaitu tadi kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan siswa per siswa, tidak disamaratakan. Berikutnya Pak Iksan, cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa ini pada diri peserta didik ditanamkan sikap cinta tanah air dan bangsa, artinya ditumbuh kembangkan kesadaran untuk berbakti kepada negara dan bersedia untuk berkorban demi kepentingan bersama, bersedia memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan apa yang dilaksanakan untuk merepresentasikan cinta tanah air dan bangsa ini. Berikutnya melaksanakan budaya 5S ya. Ini untuk supaya Ananda menjadi
menjadi anak-anak yang sopan. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian pembelajaran berpusat kepada siswa. Jadi yaitu tadi kebutuhannya disesuaikan dengan kebutuhan siswa per siswa, tidak disamaratakan. Berikutnya Pak Iksan, cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa ini pada diri peserta didik ditanamkan sikap cinta tanah air dan bangsa, artinya ditumbuh kembangkan kesadaran untuk berbakti kepada negara dan bersedia untuk berkorban demi kepentingan bersama, bersedia memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan apa yang dilaksanakan untuk merepresentasikan cinta tanah air dan bangsa ini. Berikutnya melaksanakan budaya 5S ya. Ini untuk supaya Ananda menjadi anak-anak yang sopan. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Kemudian serba plastik. Jadi sebaiknya plastiknya itu diminimalisir sehingga kita tidak menambah-nambah kerusakan lingkungan karena plastik itu tidak bisa diuraikan. Saya kira ada lagi Pak Isan? Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Sudah dicatat nanti pertanyaannya. Pak Iksan boleh bertanya? Mendengarkan apa ngantuk? Saya mulai coba diulang dari awal belajar. Lihat slide-nya lagi Pak. Lihat slide-nya lagi Pak Iksan. Dari halaman 1 langsung ke halaman 1 tidak bisa. Ini halaman 1 ya. Gak usah pakai itu Pak. Gak usah slide. Boleh diusulkan. Barangkali ada yang belum lengkap. Visi dan misi ini tidak harus setiap tahun seperti ini. Kita boleh menambahkan atau mengurangi. Misalnya satu visi sudah tercapai, sudah menjadi kebiasaan di sekolah kita, maka kita melanjutkan ke visi yang lain. Jadi tidak tetap seperti ini saja. Boleh ditambahkan? Bagaimana Pak Isan? Membudayakan sama. Membudayakan. 5S tadi. 5S tadi. Sudah ada. Di Islami juga. Oh yang Islami ya. Tinggal apa nambahin gimana gitu kan? Tapi kan sudah ada 5S. Ya. Yang lainnya? Ini yang belum ada melaksanakan sholat duha ya? Sudah satu. Oh iya. Kemudian Oh iya, sodako ya. Membiasakan sodako ya. Sudah kita kerjakan tapi belum ditulis. Ya. Ya. Jadi Jumat setiap hari Jumat setelah sholat duha berjamaah. Ya, nanti kita baik. Apalagi? Monggo. Iya, iya, sedekah. Jadi nanti pembiasaan sedekahnya ada selain hari Jumat juga Iya. Kita tambahkan. Tapi ada yang anu ya, yang membantu apa tadi Pak Iksan? Membantu Iya, korban bencana itu ya. Iya. Sudah kita laksanakan cuma belum Belum ditulis ya. Ada lagi?
Slide berikutnya mungkin Pak Ihsan. Cerdas. RPP kan sekarang modul aja. RPP dan modul aja. Oh iya. Modul aja. Kalau Bukan merambah pembelajaran ya, modul aja. Iya. RPP tetap kalau tahun sekarang kan kelas 3 dan kelas 6 ya, Iya. cuma dinamakan RPP dan modul aja. Kalau merdeka, Ya. kalau udah semua punya. Sekarang masih campuran tahun ini. Tahun depan kalau sudah diubah modul aja, tambahin modul aja ya. Iya. Belum ada ya tadi ya. Ya. Pengelolaan apa? Penerimaan dan penyaluran zakat. Ya. Nanti kita tambahkan. Korban juga ya. Ya, korban terus sama apa tadi Pak? Zakat, Jumat. penerimaan dan penyaluran zakat. Ya. Yang lainnya? Berikutnya Pak Ihsan. Ini 5S. Sudah? Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan yang sudah kita tetapkan sebagai visi kita kita bisa mencapainya. Sehingga anak-anak nanti, anak-anak didik kita nanti akan menjadi ya seperti yang kita tanamkan, yaitu anak-anak yang cerdas, Islami dulu ya, Islami, cerdas, cinta tanah air dan peduli lingkungan. Mudah-mudahan yang kita upayakan nanti diridhoi Allah sehingga berhasil. Dan Bapak dan Ibu gurunya juga bisa menjadi lebih sejahtera. Amin. Terutama yang Islam itu harus contoh dari gurunya. Kalau muridnya disuruh sholat, gurunya juga ikut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Tadi kita belum membukanya dengan bacaan basmalah. Kita akhiri saja dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.